Shalom, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Atas perkenanannya kita jumpa di renungan harian di hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021. Dalam doa dan harapan, kita semua tetap berada dalam sukacita, damai sejahtera Allah Bapa senantiasa. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, kami mengucap syukur untuk hari baru yang Engkau berikan kami, dan kami mengucap syukur untuk kesempatan pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 ini kami dapat berkumpul bersama secara online untuk mendengarkan renungan harian. Roh Kudus tolong mampukan kami untuk memahami dengan benar dan kami sungguh-sungguh menghidupi firman-Mu. Kami bawa doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bacaan kita pada hari ini terambil dari Kejadian 18 ayat yang pertama hingga 15. Berikut isi firman Tuhan. Di bawah judul perikop, Allah mengulangi menjanjikan seorang anak laki-laki kepada Abraham. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbatin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya, menyongsong mereka. Lalu sujudlah ia sampai ke tanah, serta berkata, "Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hamba-Mu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu, dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah ku ambil sepotong roti supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya, sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hamba-Mu ini." Jawab mereka, "Perbuatlah seperti yang kau katakan itu." Lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sarah serta berkata, "Segeralah ambil 3 suka tepung yang terbaik, remaslah itu dan buatlah roti bundar." Lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya. Ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya dan memberikannya kepada seorang bujangnya. Lalu orang ini segera mengolahnya. Kemudian diambilnya dadih dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu. Lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu. Dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu sedang mereka makan. Lalu kata mereka kepadanya, "Di manakah Sarah, istrimu?" Jawabnya, "Di sana, di dalam kemah." Dan firman-Nya, "Sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah, istrimu, akan mempunyai seorang anak laki-laki." Dan Sarah mendengar pada pintu kemah yang di belakangnya. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya. Katanya, "Akan berahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua?"
Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, "Mengapakah Sarah tertawa dan berkata, 'Sungguhkah aku akan melahirkan anak, sedangkan aku telah tua?' Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan?" Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Lalu Sarah menyangkal, katanya, "Aku tidak tertawa," sebab ia takut. Tetapi Tuhan berfirman, "Tidak, memang engkau tertawa." Amin. Demikianlah bacaan kita di hari ini. Berbahagialah kita yang mendengarkannya. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Nothing impossible for God. Banyak orang menyebut diri orang yang percaya kepada Tuhan. Namun, tidak jarang pada masa-masa yang sulit, orang yang percaya itu justru meragukan kekuasaan Tuhan dalam hidupnya. Sarah, sebagai istri dari Abraham yang kerap disebut sebagai bapak orang percaya, tentu diharapkan juga memiliki iman dan pengharapan yang sama dengan Abraham kepada Tuhan. Tetapi ternyata tidak seperti itu. Sarah justru menyaksikan, meragukan, bahkan menertawakan janji Allah bagi Abraham tentang keturunan dari rahimnya, Sarah. Alasan Sarah sangat jelas, yakni aspek usia dan kondisi biologisnya, serta suaminya yang sudah lemah. Cara pandang yang cenderung mengukur karya Allah menurut ukuran manusia telah membuat Sarah kehilangan hikmatnya untuk mengerti dan mengimani bahwa Allah dan perbuatannya sesungguhnya tidak terjangkau dengan akal manusia, ukuran manusia yang terbatas. Dalam ukuran kemanusiaan, memang benar keadaan biologis mereka yang lemah sudah tidak memungkinkan untuk memperoleh keturunan. Tetapi Sarah yang mungkin sudah tidak berharap lagi punya anak, justru melupakan bahwa Allah yang telah memanggil Abraham dari Ur Kasdim adalah Allah yang telah berjanji akan menjadikannya bapa dari bangsa yang besar. Apa yang terjadi terhadap Sarah dapat pula terjadi dalam hidup kita, meragukan kemahakuasaan Allah. Hal ini mengingatkan kita bahwa beriman atau hidup beriman mestinya menjadi kekayaan tidak hanya satu orang, dan tetapi juga bagi seisi rumah kita. Ayah, ibu, dan anak-anak mesti bertumbuh bersama dalam pengenalan dan percaya kepada Tuhan, sehingga tidak satupun di antara anggota keluarga kita yang ragu atas kuasanya. Amin. Mengakhiri persekutuan kita hari ini, mari kita berdoa bersama. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Allah, karena kami sungguh mengimani dan mengamini tuntunan dan pemeliharaan Tuhan dalam sepanjang kehidupan kami. Bersyukur atas firman Tuhan di hari ini yang mengajarkan kami dan keluarga kami untuk mengenal dan percaya kepada Tuhan, meyakini kemahakuasaan Allah, karena tiada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan akan menyelesaikan segala pergumulan kita. Tuhan menyertai kita dalam pelayanan, tugas, dan tanggung jawab
maupun dalam menjalani kehidupan ini. Berkenan ya Tuhan untuk menganugerahkan kesehatan bagi seluruh jemaat Efrata Bontang, memberkati setiap usaha dan pekerjaan kami. Kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang mengalami kelemahan tubuh. Sembuhkanlah mereka ya Tuhan. Berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang dalam kedukaan. Tuhan kuatkan, Tuhan hiburkan, karena Engkau Bapa yang penuh belas kasihan dan sumber segala penghiburan. Berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang bersuka cita karena pertambahan usia atau pertambahan usia pernikahan. Kami berdoa untuk anak-anak, cucu, dan cicit anggota jemaat Tuhan, baik yang bersama kami di Bontang dan luar Bontang. Tuhan berkenan memelihara, memberkati, menjaga, dan melawat mereka. Kami berdoa untuk orang-orang tua kekasih kami, dimanapun berada dalam masa tua. Tuhan tetap menjaga, merawat, dan mendampingi. Berdoa untuk seluruh harapan dan pergumulan jemaat Tuhan, untuk kehidupan yang lebih baik, yang sementara mencari pekerjaan, berjuang dalam pendidikan. Tuhan tolong dan bukakan jalan. Kami berdoa untuk pembangunan pastori gereja. Semoga pembangunan dapat terus berjalan dalam tuntunan kasih Tuhan. Tuhan tolong dan cukupkan dalam seluruh pembangunan pastori ini. Berkati Bapak Pendeta Hendri dan keluarga, majelis gereja, pengurus OIG, TU, koster, panitia pembangunan, dan panitia pemilihan majelis gereja, serta seluruh jemaat Tuhan di Gereja Toraja Efrata Bontang. Berkenanlah Tuhan memulihkan kota Bontang dan keadaan bumi ini dari COVID-19. Berkati perjuangan pemerintah dari presiden hingga tingkat RT, tenaga medis, semua lapisan masyarakat. Biarlah dalam perkenanan Tuhan wabah ini dapat berakhir. Seluruh kehidupan kami dalam sepanjang hari ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Bapa kami yang di sorga, ini doa kami, ini permohonan kami. Ampuni segala dosa kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Pimpin hidup kami, supaya kami selalu dalam jalan kebenaran-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dengarkan kami yang datang kepadamu dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah persekutuan kita pada hari ini. Kiranya firman Tuhan menjadi berkat dan Roh Kudus menolong kita. Selamat berkarya, stay safe and healthy, selamat berakhir pekan, Tuhan Yesus memberkati.